Hai semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di Pawan Mikmix. Kali ini saya akan membuat satu resep, yaitu bagaimana caranya membuat makanan khas orang Arab yang bisa disebut juga dengan mahshi. Ini semacam nasi yang dibungkus dengan sayur kol ya. Ini semua orang Arab pasti tahu. Dan mereka suka banget memakannya. Langsung aja dengan bahan-bahannya. Bahan utamanya adalah ini beras yang sudah dicuci. Ini sebanyak 2 gelas ya. Kemudian 1 kilo tomat. Ini nanti di blender. Terus bawang bombay 2 butir dan bawang putih ada beberapa siung, itu sekitar 6 siungan, dan ini Maggi semacam Royco gitu ya, tapi batangan. Kemudian ini ada daun-daunnya, ini ada 3 macam, ada daun parsley, daun peterseli, dan daun dill. Kalau di Indonesia namanya apa ya? Daun ketumbar aja yang aku tahu. Ini daun ketumbar, dan ini daun parsley, peterseli, dan yang ini daun dill. Nggak tahu aku namanya di bahasa Indonesia. Kemudian inti nanti kolnya, daun kubis, ini nanti akan dilepas satu-satu dan direbus. Kemudian ini ghee atau bisa pakai mentega. Kalau tidak ada mentega atau ghee atau margarin nggak ada, bisa pakai minyak sayur ya. Langsung aja, ini bawang bombaynya. Ini nanti saya akan potong-potong iris-iris, dicincang halus. Dan yang satunya bersama dengan bawang putih nanti saya akan blender bersama tomatnya. Kemudian dan bumbu halusnya ini ada merica bubuk, dan ini ketumbar bubuk, juga ini bubuk cumin bubuk ya. Begitu juga dengan garam, tapi garamnya lupa naruh saya. Oke teman-teman, langsung aja sekarang kita potong-potong ininya, kita cincang halus daun-daunannya ini. Kemudian kita blender bawang bombaynya 1 dan tomatnya. Kemudian kita rebus dan potong-potong itu nanti kolnya. Nah teman-teman, setelah bawang bombaynya yang 1 yang saya cincang tadi udah dicincang halus, sekarang saya tumis bersama mentega, maksud saya ghee ya, ghee atau mentega atau minyak goreng. Tumis sebentar sampai baunya harum. Kemudian nanti kalau udah layu dan berbau harum, kita masukkan tomat yang sudah di blender bersama bawang putih dan bawang bombay yang 1 tadi. Nah teman-teman, setelah bawangnya udah layu, kita masukkan tomatnya, masukkan semuanya dan tumis sampai airnya menyusut ya, sampai warnanya berubah benar-benar merah dan airnya menyusut dan mengering dan kelihatan mengkilat. Sedikit membutuhkan waktu. Setelah ini mendidih, kemudian kecilkan apinya dan biarkan sampai berubah warna dan mengkilat, airnya mengering. Nah teman-teman, setelah airnya sudah menyusut, kemudian kita masukkan chicken cube-nya atau Royco-nya. Dihancurkan bersama, aduk terus sampai hancur ya. Setelah chicken cube-nya hancur, kemudian kita masukkan bumbu halusnya. Ini merica, kemudian ketumbar bubuk,
cumin bubuk atau jinten, dan yang terakhir garamnya. Jangan terlalu banyak garam dulu ya, nanti kalau diicipin kurang ditambahin, karena chicken cube-nya tadi udah ada garamnya. Aduk semua sampai rata. Next step, kemudian kita masukkan daun-daun hijaunya tadi yang udah dicincang halus. Campur sampai rata. Nah, setelah sayurnya menyatu dan diaduk rata, kemudian bahan yang terakhir yang kita masukkan adalah berasnya yang udah dicuci bersih. Aduk pelan-pelan ya, biar nggak kemana-mana. Campur sampai mereka merata. Kemudian dicicipin. Kalau udah pas, matikan apinya dan sisihkan. Nah teman-teman, berasnya udah tercampur rata dengan bumbunya dan sayurnya, dan udah saya matikan, juga udah saya icipin. Rasanya udah mantep dan pas. Sekarang kita sisihkan dan kita siapkan untuk mendidihkan air merebus daun kolnya. Ini daun kolnya, kubisnya udah saya lepas satu-satu, dan sekarang kita waktunya untuk merebusnya. Kita masukkan ke dalam air yang udah mendidih. Kita rebus beberapa detik aja, sekitar ya maksimum 1 menit, biar layu aja, karena kita tidak mau merebusnya nanti terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti bisa rusak, cepet apa namanya, nggak bisa buat gulung. Kalau ini nanti saya merebusnya hanya untuk layu, kalau nanti untuk buat menggulung nasinya di nasi biar nggak pecah aja. Setelah layu ya teman-teman, kita angkat seperti ini. Langsung kita masukkan ke dalam air dingin biar tidak overcook. Kita masukkan ke dalam air dingin dan kita rendam. Nyalakan airnya biar kotorannya nanti turun. Kita cuci sampai bersih. Lakukan step ini sampai benar-benar semua kolnya habis. Nah teman-teman, setelah kubisnya kita cuci dan kita tiriskan, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana caranya memotong. Kubisnya kita lipat jadi 2 ya, seperti ini. Kemudian di tengahnya, di hatinya yang keras ini ada di atas. Kita potong dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Diambil yang keras aja. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Terus ini yang lipat jadi 2 tadi, ini kita gulung. Seperti ini. Kita gulung. Terus kita potong menjadi 3 bagian atau 2 bagian, terserah, tergantung besar kecilnya. Karena ini agak kecil, saya potong jadi 2 bagian aja. Kemudian kita lipat seperti ini dan kita taruh seperti ini. Dan sekarang siap kita untuk menggulungnya. Dan sisa-sisanya ini kita gunakan ditaruh di bawahnya sini, di bawahnya panci. Ditata di bawah, terus ditutupin sama sisa daun kubis. Terus nanti mahsi yang kita gulung-gulung ditaruh di atasnya supaya tidak gosong nanti ya. Kalau ditaruh seperti ini nanti mahsinya tidak akan gosong, tapi kalau tanpa seperti ini, tanpa alas seperti ini akan cepat gosong. Yuk kita langsung mengisinya. Kita ambil satu, kemudian kita potong kira-kira seperti ini. Kita taruh di sini, kita sisihkan. Nah seperti ini ya. Terus kita kasih sedikit dengan beras yang udah dibumbuin, kemudian kita gulung seperti ini. Ditata di panci. Satu lagi, jangan banyak-banyak ya, nanti ngasih isiannya biar tidak terlalu gemuk. Seperti ini ya, sebesar jari.
Lakukan seperti semuanya ini sampai selesai. Sedikit mengambil waktu, tapi ini memang pekerjaannya orang Arab. Seperti ini, perempuan Arab harus bisa, perempuan yang nikah sama orang Arab juga harus bisa seperti ini, masak seperti ini. Oke teman-teman, kita lakukan semuanya sampai habis ya. Nah teman-teman, mahsinya udah selesai membungkusnya, semuanya udah terbungkus dan ditata seperti ini ya di dalam panci. Kemudian sebelum kita rebus, ini saya punya beef fat. Ini apa namanya, gajinya punya daging sapi. Kalau teman-teman tidak punya nggak usah dikasih, nggak apa-apa, kasih di atasnya, karena gaji ini akan membuat rasanya semakin nikmat. Oke, siap untuk direbus. Nah teman-teman, ini mahsinya udah saya taruh di atas api pancinya, dan ini apa namanya, daging ayam yang udah saya rebus dan bumbuin. Dan sekarang saya akan ambil kaldu ayamnya aja untuk merebus mahsinya. Jangan dikasih kaldu banyak-banyak ya, nanti biar tidak terlalu empuk mahsinya seperti bubur. Maaf ya teman-teman, suaranya berisik karena anak saya berantem sama kakaknya. Nah teman-teman, ini kaldunya seperti ini aja ya, jangan terlalu banyak ya, cukup untuk menutup begini aja. Ini nanti kalau udah mendidih, kaldunya akan ke atas, akan menutupi mahsinya sendiri, jadi ini udah cukup. Sekarang kita tutupin, terus apinya dibesarkan. Nah teman-teman, ini airnya udah mendidih, kaldunya udah mendidih. Kemudian kita tutupin rapat dan kecilkan apinya sampai benar-benar matang ya. Nah teman-teman, mahsinya udah mateng, udah selesai, dan inilah penampakannya. Rasanya enak sekali, gurih. Kalau teman-teman penasaran ingin tahu rasanya, yuk dicoba resepnya, gampang kok, cuman membutuhkan sedikit waktu. Dulu pertama kali waktu saya membuat, lama dikit dan merasa kok nggak selesai-selesai. Tapi kalau udah terbiasa, 2 kol gitu saya bikin cuma 1 jam. Nah teman-teman, kalau teman-teman merasa videonya bermanfaat, kasih like ya, di-share di sosial media kalian, dan jangan lupa di-subscribe bagi yang belum, agar tidak ketinggalan dengan resep-resep Power Mix Max berikutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.